dosen, harus bagi waktu untuk bimbingan. Nah itu susah banget, tapi untungnya dosen pembimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana, dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain, dari perjalanan ke rumah ke lokasi syuting bisa sambil kerjain, akhirnya selesai juga gitu. Really, hikmah apa sih di bulan Ramadan nanti, di 2 kali kita kan masih masa pandemi, hikmahnya apa yang bisa kamu ambil? Hikmahnya lebih bersyukur, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil sih. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu nggak terlihat, jadinya pas pandemi oh jadi terlihat ya, ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga. Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri, karena ngelihat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya, jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek, itu tetap disyukuri karena ya masih banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu. Selama skripsi udah berapa, targetnya kapan? Udah bab 5, udah selesai. Udah selesai, jadi ya targetnya sidang kan tergantung jadwal dari kampusnya ya, jadi paling Juni atau Juli lah. Really, perjalanan religi kamu selama setahun ini, memasuknya bulan Ramadan, ada nggak sih perjalanan religi? Pastilah. Namanya kita kalau susah pasti lebih inget Tuhan kan daripada pas kita seneng. Jadi pas pandemi di rumah aja, terus puasa tahun lalu kan juga benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi benar-benar setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa hatam Quran, taraweh nggak ditinggal, dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan tuh lebih kayak ke ini pasti ada hikmahnya, lebih bersyukur. Jadinya malah lebih positif sih, pas pandemi ini malah lebih positif karena hal-hal kecil aja bisa disyukuri gitu. Kayak dapet kerjaan secapek apapun atau sebenarnya pekerjaan yang nggak kita suka gitu, itu tetap bersyukur. Walaupun pekerjaan yang nggak disuka tapi bersyukur masih bisa dapat rezeki di saat pandemi gini. Jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan, jadi lebih bersyukur lagi, dan akhirnya ngejalanin hari-hari itu malah lebih ringan lagi gitu. Cara orang tua kamu mengajarkan dulu di bulan puasa seperti apa? Mengajarkan apa? Di bulan Ramadan puasa ke apa dulu, parentingnya seperti apa? Oh, sebenarnya papa mama aku juga bukan tipe yang keras masalah agama, kayak maksudnya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak ini, nggak gitu sih. Waktu awal-awal puasa, kalau kuat ya silakan puasa, kalau nggak kuat ya buka aja gitu. Nanti kalau kuat juga akan sadar sendiri. Dan akhirnya dari SD itu juga udah puasa full sih, dan nggak ada guide dari mereka yang harus kayak gini kayak gitu, emang kesadaran dari anaknya sendiri aja gitu. Kalau kondisi keuangan Prilly sendiri selama pandemi ini kayak mana sih? Gimana ya? Ya baik-baik aja sih, alhamdulillah baik-baik aja gitu. Walaupun sebenarnya lebih pusing karena kan aku juga ada bisnis. Jadi gimana caranya nggak mecat karyawan, gimana caranya bisnis tetap jalan di saat pandemi kayak gini karena adanya lifestyle changes dari customer gitu-gitu. Jadi sebenarnya baik-baik aja, cuma lebih berusaha lebih keras lagi di saat pandemi karena banyak banget yang di take care gitu. Really, di sinetron ini kan kamu sudah kerjaan kamu yang selesai sebelum syuting, misalnya syuting kayak gini, apa karena mau fokus nanti di lebaran, nanti fokus ibadah dan mengurangi pekerjaan juga, seperti apa? Sebenarnya aku nggak ada kosong sih sampai November tahun ini gitu. Jadi puasa aku cuma ada break lebaran doang. Jadi puasa tetap syuting, abis lebaran emang syuting lagi karena itu sebenarnya project yang tertunda di 2020 gitu. Jadi 2020 kan emang nggak ada kerjaan sama sekali karena kita nggak bisa syuting kan. Akhirnya dipindahin ke 2021, jadi memang harus dijalanin. Cuma ya kan kita syuting juga orang-orang semuanya puasa, jadi pasti di saat waktu sholat juga udah pasti break, jadi nggak akan ada halangan beribadah juga walaupun syuting gitu. Sedikit dong Prilly, nge-vlog waktu sama Boy William, katanya kabarnya banyak cowok yang menghindar, Kenapa? banyak yang menghindar untuk deketin. Ya aku juga nggak ngerti ya. Maksudnya kalau aku kan juga bukan tipe yang Sedikit mbak. aku bukan tipe yang fokus sama asmara gitu, karena emang setiap harinya kan kerja terus kuliah, yang nggak mikirin kayak gitu-gitu sih. Cuma memang mungkin karena aku terlalu sibuk jadi nggak ada waktu buat jalan sama orang, nggak ada waktu buat PDKT-an gitu, santai aja. Tapi benar ya, banyak cowok yang agak sedikit minder gitu mendekat. Kalau minder aku nggak tahu ya, kan aku juga nggak pernah tanya ke cowoknya, kenapa sih lu nggak ngedeketin gue, kan nggak mungkin gitu dong. Ya kalau emang cowok nggak ada yang ngedeketin, ya santai aja kan. Really, untuk sinetron ini nih, kan kamu kan di sini kan berhijab ya, terus ada hal yang artinya apa sih artinya pacaran secara Islami selain konflik tadi internal segala macam? Ya pastinya sih kalau karena perannya berhijab nggak ada sama sekali adegan bersentuhan, even bersentuhan tangan gitu, karena kan kita juga menghormati menghormati karakternya Khadijah yang memang pemahamannya dia kalau suka sama orang yang nggak perlu bersentuhan, cukup dari tatapan aja, cukup dari gimana si Khadijah itu
perhatian sama Ahmad, sekedar bawain makanan atau sekedar nolongin dia gitu. Jadi ya nggak ada pacar-pacaran sebenarnya adegannya di sini. Cuma penonton pasti tahu kalau Khadijah tuh cinta sama Ahmad gitu. Cuma ya dengan caranya dia gitu. Kalau untuk pribadi Prilly sendiri seperti apa? Kalau dengan cara apa? Kalau untuk pribadi Prilly sendiri seperti apa gaya pacaran? Ya pribadi aku sendiri sih, aku sih pacaran ya. Ya gimana ya, maksudnya ya ini hal yang sensitif banget. Cuma kalau aku belum ada di tahap itu. Aku belum di tahap itu. Iman aku masih cetek banget, nggak kayak Khadijah lah. Pemahaman aku soal agama nggak setinggi Khadijah gitu. Makanya di series ini aku sambil belajar Islam, banyak ayat-ayat yang baru aku tahu, banyak pengetahuan soal Islam yang baru aku tahu. Walaupun aku dari SD juga sekolah Islam, cuma kan waktu masih kecil kan ya nggak banyak baca sedalam itu kan, apalagi soal percintaan mana kita baca waktu SD gitu kan. Jadi banyak tahu, oh di Islam tuh kayak gini cara mencintai orangnya, oh di Islam tuh kayak gini ta'aruf apa gitu. Itu juga suatu hal yang baru aku tahu gitu. Cuma kalau aku sendiri aku masih menjalani hal yang menurut aku normal kayak pacaran atau apa. Kalau masalah itu dosa atau enggak itu urusan aku ya. Aku juga nggak tahu itu hukumnya kayak gimana, masih cetek banget pengetahuan soal Mendalami karakternya sendiri gimana? Ramadan yang paling Pengen kamu nggak sih tunggu Prilly apa? mendalami karakter dalam Iya. kehidupan kamu pribadi, pengen kayak In karakter real life Khadijah? akan mungkin dapat hidayah juga, Kayak ada arti Khadijah kayak gitu. mau pakai. Amin, ya doain aja ya. Kalau itu kan panggilan dari atas ya, maksudnya hidayah itu kan diturunin dari yang di atas. Ya aku sebagai manusia berusaha menjadi manusia yang baik supaya bisa menjemput hidayahnya gitu kan. Karena kan ada istilah menjemput hidayah gitu ya. Jadi berusaha menjadi wanita yang baik, menjaga diri. Ya walaupun pacaran tapi kan kita juga tahu batasannya sampai mana gitu kan. Batasannya sampai mana kita menjaga diri kita gitu. Ya siapa tahu bisa menjemput hidayah atau bisa dikasih hidayah cepet. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa tahu ke depannya kayak gimana. Cuma ya untuk sekarang ya jalanin aja sebagaimana aku menjalani hidup. Tapi kamu ada kriteria nggak sih Prilly? Iya. Kriteria seagama, baik hati, tidak sombong dan cinta. Yang baik-baik lah gue mau pasti. Bisa Tapi Prilly Apa? Belum ketemu. kan belum ketemu kah? Harus lebih mapan dari Katanya dulu lebih kan deket, ya. ya. Harus lebih mapan nggak dari Prilly? Harus lebih mapan. Ya harus biar nggak nyusahin. Oke.